tafakkurus sa'a khairun min ibadatis sanati. Kata seorang alim namanya Qadiyat mengatakan, merenung sesaat lebih bagus daripada ibadah 1 tahun. Maknanya apa? Renungan-renungan ini karena akan menjadikan ibadah kita semakin sempurna. Ada orang berbuat baik tapi ternyata tidak pernah menghadirkan renungan sehingga amal baiknya pun banyak salah dan tidak diterima oleh Allah. Atau ada orang berbuat baik tidak menghadirkan renungan sehingga kadang dia berbuat baik sambil bermaksiat, sambil melakukan dosa, dan dosanya pun jadi kebaikannya tidak bisa cukup untuk membayar dosanya. Sehingga tampak dia beribadah tapi sesungguhnya dia adalah rugi. Jadi menjadi orang yang sering merenung itu indah. Nanti renungan kita urusan kepada Allah malam ini insya Allah kita hadirkan. Nanti urusan kita dengan sesama pun kita rinci satu demi satu. Ada ibunda, ayahanda, saudara dan seterusnya. Dan pastikan setiap hari kita punya waktu untuk merenung. Kalau gambaran sederhananya begini, merenung itu menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Mungkin ada orang tampak dia ahli ibadah. Lesannya selalu berzikir menyebut nama Allah. Di tangannya ada tasbih yang selalu bergerak. Lesan dan jemarinya bergerak menunjukkan kalau dia berzikir. Dia bekerja di pasar. Lihat, alangkah indahnya orang di pasar tempat hiruk pikuk tapi masih ingat Allah. Kalau orang ingat Allah berada di masjid itu biasa. Tapi kalau di tengah pasar, yang dikatakan oleh baginda Nabi sejelek-jelek tempat adalah di pasar, maka kalau ada orang menjadi baik, menjadi sebaik-baik manusia. Karena tantangannya dahsyat. Kemudian di pasar dia lagi jualan. Dia selalu menyebut nama Allah, berzikir, salawat, mungkin Al-Quran yang dibaca. Cuman dia kurang merenung. Sehingga karena namanya toko dia jualan begini, di depan sana juga ada orang jualan. Kebetulan di depan sana yang jualan adalah seorang perempuan. Yang kemudian perempuan tersebut diuji oleh Allah dengan dandanan atau baju yang tidak sempurna. Belum menutup aurat. Sehingga tampak auratnya. Sehingga seorang yang katanya ahli ibadah tersebut sambil menggerakkan bibirnya membaca Al-Quran atau membaca zikir, tapi tanpa ia sadari pandangannya kepada perempuan yang membuka aurat. Sehingga dalam keadaan dia beribadah sekaligus dia juga berdosa. Ini gambaran sederhana bahwasanya kita berbuat baik tanpa merenung, bisa saja ini pas-pasan habis. Kebaikan yang kita lakukan habis dengan pandangan yang haram tadi. Coba kalau dia merenung sejenak saja bahwasanya ini haram, tinggal memindah kursinya, dia sudah menghadap ke tempat yang berbeda, sudah tidak kelihatan perempuan tersebut. Padahal sederhana sekali. Ini kadang kita berbuat baik tanpa kita sadari, sekaligus kita melakukan dosa. Nah ini yang sehingga perlu namanya merenung. Maka di saat kita merenung serius kita merenung untuk menyempurnakan urusan kita, untuk menyempurnakan ibadah kita. Sehingga bahkan dikatakan lebih bagus daripada rokaat solat yang kita tegakkan tanpa renungan tadi. Bisa jadi solat dengan dosa. Kenapa? Bajunya haram, solatnya khusyuk, berderai air mata, bajunya haram, doanya nangis, makanannya haram. Anna yustajabu lidzalik. Nabi menyebutkan bagaimana akan dikabul doanya orang seperti itu. Maka merenung itu penting sekali. Sehingga malam ini kita akan menghadirkan renungan urusan kita dengan Allah Jalla Jalaluh. Allah yang Maha Pengasih, pencipta kita. Urusan keimanan sudah sempurna insyaallah. Kita semuanya beriman kepada Allah. Kalau Anda tidak punya iman kepada Allah, mustahil Anda datang ke tempat ini. Dan Anda juga yakin ada surga Allah indah, ridho Allah. Di surga Allah ada tempat keridhaan Allah. Jadi yang hadir ke sini yakin ini orang beriman. Kalau tidak ada, kalau bukan seruan keimanan, Anda tidak akan mau terjaga bangun di tengah malam yang saat ini adalah saat enak-enaknya kita dengan akrab dengan bantal dan kasur. Tapi Anda datang karena keimanan. Urusan keimanan sudah beres. Dan insya Allah ini termasuk golongan yang disebut oleh baginda Nabi di bulan Ramadan ini adalah man qama Ramadhana. Barang siapa menghidupkan Ramadan imanan wa ihtisaba, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, akan diampuni dosa yang lalu. Insyaallah masalah keimanan sudah beres.
Akan tapi kita perlu menghadirkan renungan supaya apa yang kita jalani menjadi semakin baik. Urusan dengan Allah Jalla Jalaluh, manusia harus mempunyai 3 tahapan hidup. Yang pertama, tahapan menyadari bahwasanya dirinya dalam kegelapan, menyadari bahwasanya dirinya banyak salah dan dosa. Karena dari kesadaran kalau dia di dalam kegelapan, maka akan ada upaya untuk mencari terang. Tapi orang yang tidak sadar dia dalam kegelapan, maka dia akan terlena. Biarpun itu adalah sinar yang palsu, bukan sinar yang sesungguhnya. Maka dalam kegelapan, sehingga setelah orang menyadari dirinya dalam kegelapan, nanti akan bisa masuk fase selanjutnya, yaitu apa? Bagaimana dia keluar dari kegelapan menuju benderang. Nah, menuju hidayah. Jadi kalau orang ingin dapatkan hidayah, sadari dulu dong bahwasanya kita ini adalah dalam gelap. Siapa yang tidak pernah berdosa di antara kita? Kita tuh banyak gelap. Mata kita kadang gelap melihat yang haram, lisan kita gelap berbicara yang haram, telinga kita gelap, belum lagi syahwat dan seterusnya. Maka fase atau tahapan pertama adalah bagaimana kita sadar bahwasanya banyak kegelapan-kegelapan pada diri kita, banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Dengan penuh kesadaran sampai nanti kita menyesal, namanya an-nadamatu, menyesal. Kalau sudah orang merasa bahwasanya gelap ini membahayakan dia, maka dia akan pergi ke tempat benderang agar dia terbebas daripada petaka-petaka yang terjadi karena kegelapan. Nah ini setelah nanti orang masuk deras ke benderang, artinya sudah mendapatkan hidayah, lalu dia menjadi orang baik, ternyata belum cukup. Ada fase, setelah fase kedua, fase menemukan hidayah, menemukan petunjuk, nanti ada fase selanjutnya, yaitu fase mengajak kepada kebaikan. Harus masuk fase selanjutnya. Dan tidak sah kita masuk fase yang ketiga langsung mengajak orang kepada kebaikan, tapi dia tidak sadar kalau dia di dalam kegelapan. Makanya sekarang kita harus memasuki fase yang pertama, langkah yang pertama, yaitu bagaimana kita menyadari kekurangan kita, menyadari dosa kita. Dan menyadari dosa ini penting, perlu namanya tafakur. Nanti ada dosa, kalau sudah dosa urusannya hukuman dari Allah. Kalau orang berdosa hukumannya adalah, kalau urusan dengan dosa nanti urusannya adalah dengan hukuman dari Allah, murka Allah. Dan ingat, dosa sekecil apapun, makanya jangan dientengkan. Sekecil apapun dosa seorang hamba, kalau belum diampuni oleh Allah, akan tampak sebagai siksa nanti setelah kehidupan di dunia ini. Siksa di alam barzah muqaddimahnya. Jika belum tuntas akan diselesaikan nanti di saat berada di neraka. Dosa sekecil apapun, kalau belum diampuni oleh Allah, akan tampak sebagai dosa. Apalagi dosa gede. Dan ingat, sebesar apapun dosa seorang hamba, hamba yang berdosa, dengar, yang pernah berdosa, hamba Allah, sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau dia serius memohon ampun kepada Allah, pengampunan Allah lebih agung dari dosa seorang hamba. Sehingga majlis ini adalah majlis tidak boleh meremehkan dosa sekecil apapun, sekecil apapun. Dan mari kita terus lihat diri kita sendiri di hari-hari yang lalu, apa yang telah kita pandang, kita lihat, apa yang telah kita ucapkan, dan kita harus terus. Dan jadikan ini nanti kebiasaan, setiap malam Anda punya waktu untuk merenung, untuk membaca diri Anda. Apakah dosa apa saja yang pernah kita lakukan? Sampai Anda sampai kepada kesadaran, oh itu dosa, mataku melihat yang haram di tempat itu. Di tempat keramaian di alam nyata aku melihat yang haram, atau di alam nyata mataku melihat yang haram. Renungan ini. Sebab kalau tidak ada renungan, tidak akan ada penyesalan. Sebab yang namanya tobat yang akan diampuni oleh Allah, tobat yang sejati itu syaratnya harus ada penyesalan. Orang menyesal akan sebuah dosa, baru itu namanya tobat. An-nadamatu at-taubatu. At-taubatu an-nadamatu. Kata Nabi, yang namanya tobat adalah penyesalan.
Jadi untuk mendapatkan pengampunan dari Allah yang maha agung, pengampunan yang agung dari zat yang maha agung, Allah Jalla Jalaluh, adalah harus ada tobat. Dan tobat syaratnya penyesalan. Sebesar apapun dosa seorang hamba akan diampuni oleh Allah asalkan dia bertobat. Karena Allah sudah berjanji, kalau seorang hambaku bertobat, aku akan ampuni. Maka Allah menamakan dia dengan At-Tawwab, yang maha memberi tobat. Al-Ghaffar, yang maha memberi pengampunan. Untuk sampai kepada tobat, seorang harus menyesal. Dan untuk bisa menyesal ini perlu kita merenungi dosa. Kalau kita tidak pernah mencoba merenungi dosa, tidak akan sampai kepada penyesalan. Kalau kita tidak menyesal, maka belum bertobat. Maka syarat untuk bisa menjadi orang yang diampuni oleh Allah, menghadirkan renungan yang dalam. Perlu kita lacak, makanya kita merenungi urusan kita. Nanti kita sambung urusan dengan suami, urusan dengan istri, urusan dengan orang tua. Ini kita bahas nanti. Sampai kita dengan penuh kesadaran bahwasanya aku telah banyak dosa. Aku telah banyak dosa di hadapan Allah. Maka saat itu menengadahkan tangan, ini menengadahkan tangan yang benar dengan penuh penyesalan. Lalu dia berucap, astaghfirullah, astaghfiruka, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Memohon ampunnya itu benar karena dia menyadari akan dosanya. Nah ini, maka dari itu ayo kita melacak apa yang pernah kita lakukan dari dosa-dosa kita. Di saat Anda sendiri, bukan saat ini singkat sekali saat ini. Nanti di saat setiap malam Anda harus punya waktu untuk merenungi diri Anda dengan Allah, untuk mendapatkan gelar kemuliaan menjadi ahli surga. Ahli surga, di surga itu, wahai hamba Allah, di surga itu bukan saja orang-orang yang kerjaannya hanya baik dan baik seperti para nabi. Ternyata di surga juga ada pendosa. Pendosa seperti apakah disebutkan, wasari'u ila maghfirratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal 'ardu 'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian, hei orang-orang yang beruntung menuju surga, bergegaslah kalian menuju surga dan menuju pengampunan dari Allah, untuk mendapatkan surga yang telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Lah orang bertakwa mendapatkan surga. Lalu seperti apakah orang bertakwa? Ya disebutkan di situ, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, itu orang berbuat baik ya. Cuma di belakang ayat selanjutnya bunyinya, walladzina idza fa'alu fahishatan. Dan ternyata ahli surga adalah mereka yang melakukan kekejian, orang yang melakukan dosa. Orang melakukan dosa. Jangan berhenti sampai di sini. Walladzina idza fa'alu fahishatan dzakarullaha, ingat Allah, wastaghfaru lidzunubihim, segera memohon. Ingat ini kan sadar, merenung, ingat bahasanya aku dosa, jika tidak diampuni oleh Allah aku akan dihukum, baru memohon ampun kepada Allah. Dan dia sadar, wa may yaghfiru dzunuba illallah, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Nah ini makanya kita punya peluang besar, dengan catatan jangan menunda tobat. Tidak usah esok hari, jangan-jangan esok bukan hari kita. Tak tahunya sudah mati malam ini. Semoga panjang umur semuanya. Kita tidak bisa menjamin hidup sampai esok hari. Maka jangan biasa menunda tobat. Selagi bisa hari ini, kenapa? Wong membersihkan diri kok nunda esok. Dan jadikan ini nanti kebiasaan setiap malam kita untuk merenung. Anda punya waktu di tengah malam sebelum tidur, waktu tahajud atau kapanpun, sejenak Anda merenungi urusan diri Anda dengan Allah. Mata ini melihat apa tadi, telinga dengar apa tadi, mulut berucap apa tadi. Merenung sampai kita sadar bahasanya mulutku telah bersalah, mataku pernah berdosa, lalu menengadahkan tangan, mohon Allah ampuni dosa mataku ya Allah, dosa telingaku ya Allah, termasuk dosa besar. Kalau dosa kecil perundungan dalam, kalau dosa besar sebetulnya gampang ingat, cuma kadang kita tidak sadar bahasanya hukumannya daripada Allah adalah besar. Dan kami ingatkan siapapun yang pernah melakukan dosa besar, Allah Maha Pengampun dengan syarat bergegas, jangan nunda esok hari. Hamba Allah yang pernah masuk urusan judi, jangan main-main, jangan sampai meninggal sebelum diampuni dosa-dosa judi. Dosa besar berjudi, dosa besar. Dosa besar, kalau sudah dosa besar hukumannya ya besar di hadapan Allah. Yang pernah masuk perjudian segera bergegaslah menuju pengampunan dari Allah, berhenti dan tobat. Allah Maha Pengampun.
Jangan terus larut dalam perjudian. Apalagi judi hari ini, Masya Allah. Ada judi secara langsung, ada judi online. Bisa jadi kalau orang tidak merenung, bisa saja berjudinya di mana? Berjudinya waktu setelah tahajudan di atas sajadahnya megang handphone judi online. Bisa jadi seperti itu. Dia tertipu. Hati-hati, judi haram. Takutlah kepada Allah. Kalau mati saat itu biarpun di atas sajadah tampak dia husnul khotimah, tapi su'ul khotimah dia, petaka dia, celaka dia. Kenapa dia melakukan dosa? Maka bergegaslah mohon ampun kepada Allah. Yang berurusan dengan judi, belum lagi hukuman di dunia akan Allah berikan. Yang biasa urusan dengan judi, Allah akan porandakan urusan keluarga, urusan dunianya. Judi termasuk di antara minuman keras. Yang pernah minum minuman keras, takutlah kepada Allah. Jadikan malam ini malam terakhir kita dengan urusan minuman keras atau yang serupa yang menjadikan akal kita rusak. Dosa besar di hadapan Allah. Dan masih banyak dosa-dosa yang berurusan dengan riba. Takutlah kepada Allah. Yang makan riba hukumannya besar di hadapan Allah. Riba, jangan cari pembenar dengan riba yang pernah kita lakukan. Alangkah indahnya insyaf, menyadari karena kita sadar bahwasanya Allah Maha Pengampun. Tinggal mohon ampun kepada Allah, minta untuk dientaskan dari riba. Mungkin ada di antara kita yang masih dalam kubang riba yang sangat susah kita untuk keluar. Allah Maha Kuasa. Mintalah setiap malam kepada Allah, ya Allah, entaskan aku dari riba. Yang mungkin sudah kecanduan dengan minuman keras dan lain sebagainya atau yang diharapkan oleh Allah, mintalah kepada Allah. Jangan ragu saat ini dengan kesalahan yang masih Anda lakukan atau apapun dosa yang kita lakukan, jangan lupa minta kepada Allah. Dikisahkan seorang anak muda tiba-tiba diketemukan di mihrab. Ada seorang syekh bercerita, suatu ketika aku melihat seorang anak muda tiba-tiba dia di depan mihrab masjid dengan derai air mata. Setelah itu aku lihat dia selalu ada di tempat tersebut. Setiap sholat sebelum adzan tiba sudah ada di situ. Dan setiap selesai sholat tampak basah dari wajah. Dibasahnya wajah dengan air mata. Basah, wajahnya basah dengan air mata. Lalu dilihat oleh sang syekh ini, ternyata dia anak muda yang dulu kerjaannya mabuk di perempatan jalan. Jadi saking masyhurnya dia sang pemabuk. Lalu sang syekh ini bertanya, bagaimana kisahmu wahai anak muda? Kok kamu ada di sini, gimana kisahnya? Sang anak muda ini bercerita bahwa aku biasa mabuk di tempat sana. Tapi aku suatu ketika pernah dengar engkau ya syekh pernah bercerita, biarpun kamu masih dalam kubang kehinaan, ngadulah kepada Allah. Ya Allah, aku melakukan dosa ini, jauhkan aku dari dosa ini. Aku mabuk waktu itu, tapi aku ingat omonganmu, lalu aku minta, ya Allah, jauhkan aku dari mabuk ini ya Allah. Hanya engkau bisa menolongku untuk meninggalkan mabuk ini ya Allah. Aku minta tolong ya Allah, jauhkan dari mabuk. Sementara aku waktu itu baru mabuk. Setelah mabuk aku sadar minta, dan begitu tiba-tiba suatu ketika Allah bawa aku ke sini, dan setelah itu aku tidak lagi mabuk lagi. Artinya mungkin ada yang masih dalam kubang riba, yang ingin keluar susah. Setiap saat Anda ngadu kepada Allah, bahkan dengan derai air mata, ya Allah, entaskan aku dari riba ini ya Allah, riba ini ya Allah, riba ini ya Allah. Allah Maha Kuasa. Allah akan entaskan Anda. Jika permasalahan dan permasalahan modal, Allah Maha Kaya untuk berikan modal yang halal. Yang menjadi masalah adalah kita kurang yakin kepada Allah. Minta dulu, biarpun mungkin saat itu kita belum bisa meninggalkan secara 100%, akan tapi kita harus berusaha. Mulai hari ini kita sudah mulai. Sehingga langkah menuju tobat sudah dianggap tobat. Ibaratnya begini, ada orang yang mohon maaf, dia lagi mabuk atau berjudi. Mabuk berjudi. Kemudian setelah itu di tempat itu juga dia sadar. Kemudian dia berkata, tidak, aku harus tinggalkan tempat ini. Baru dia melangkah mau pulang tobat. Astagfirullah, aku tidak boleh balik. Baru melangkah satu langkah dicabut nyawanya oleh Allah, sudah diampuni. Kenapa? Sudah masuk langkah tobat seperti orang sudah bertobat. Selangkah menuju tobat sudah merupakan tobat. Maka jangan ragu untuk melangkah menuju tobat. Siapapun Anda yang masih berurusan dengan riba, ayo kita coba besok hari. Kita sudah bahas dengan istri, bagaimana aku mengentaskan diriku dari riba, terus didiskusikan. Bisa jadi minggu depan sudah selesai, atau mungkin ada yang tahun depan. Kalau tahun depan berarti tangis Anda sepanjang tahun ini, mungkin 3 tahun berikutnya. Yang jelas kita harus merenungi. Ingat,
Merenung-merenung Allah Maha Kuasa. Mungkin ada orang yang punya banyak kedoliman. Ketahuilah kalau bicara kedoliman, ada orang yang sangat dolim pada waktu itu, tapi setelah mendapatkan hidayah menjadi orang yang sangat luar biasa. Khalid bin Walid, kedolimannya adalah dia memusuhi kaum muslimin, memukul mundur kaum muslimin di perang Uhud. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam bagaimana? Dengan kejahatannya yang targetnya memenggal leher baginda Nabi SAW. Apakah ada dosa lebih keji dari ini semuanya? Apakah ada dosa dari hamba hari ini yang lebih daripada dosanya Sayyidina Umar dan Khalid bin Walid? Tidak ada. Akan tapi lihat, kalau sudah Allah mengangkat seorang Khalid menjadi panglima dahsyat dalam Islam, Umar bin Khattab seorang khalifah yang dahsyat dalam Islam. Makanya jangan ragu kepada Allah, bergegaslah, jangan menyerah lalu berkata nggak mungkin, Allah yang Maha Kuasa. Siapa ngira Khalid bin Walid tiba-tiba datang masuk Islam? Siapa ngira Umar bin Khattab tiba-tiba datang masuk Islam? Mudah bagi Allah untuk mengangkat anda, hai hamba Allah. Ya, menjadi masalah kita tidak berpegang kepada Allah, maka Allah tidak akan beri kepada kita pertolongan. Malam ini ayo kita merenungi. Yang biasa urusan dengan riba, bergegaslah menuju Allah, melangkah menuju tobat, dan jangan menunggu nanti. Takut nanti kita adalah nanti yang terlambat, keburu mati kita. Ada lagi dosa yang lainnya, masih banyak dosa yang lainnya. Yang sering meninggalkan sholat, satu sholat saja cukup masuk neraka, apalagi sholat. Ingat, hai hamba Allah, Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun, bergegaslah menuju Allah, jangan menunda-nunda. Hei yang ada di sana dan di sana yang sering meninggalkan sholat, takutlah kepada Allah dan sadari bahwa di saat anda susah melakukan sholat, sesungguhnya anda adalah orang yang tidak disayang oleh Allah. Kenapa? Karena sholat itu sebetulnya kan pekerjaan sangat mudah. Sholat itu mudah. Sholat itu sangat mudah. Coba kalau seorang hamba tidak dikehendaki oleh Allah melakukan kebaikan yang namanya sholat, biarpun dia bisa angkat besi berkilo-kilo, berdiri berjam-jam, olahraga mungkin berlari bisa berkilo-kilo, belum tentu dia melakukan sholat bisa. Padahal kalau kita lihat sholat ngapain sih? Dia berdiri, tidak menjinjing apapun di tangannya, tidak ada beban di atas kepalanya dan pundaknya. Lihat, dia hanya kosongan lalu bertakbir Allahu Akbar. Bahkan kalau kita lihat gerakannya pun juga mirip gerakan olahraga, ada rukuk, ada sujud dan seterusnya. Tapi kalau tidak dipilih oleh Allah, nggak akan mampu melakukan sholat. Sehingga sholat ini adalah dahsyat pilihan Allah. Maka kalau anda merasa bahwasanya anda susah sholat, hati-hati, jangan-jangan anda memang dijauhkan dari rahmat Allah. Maka malam ini bergegaslah menuju sholat, jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Adapun masa lalu anda yang banyak meninggalkan sholat, Allah Maha Pengampun, bergegaslah mohon ampun. Kalau sudah Allah mengampuni dosa anda, ingat seperti tidak pernah punya dosa. Tapi syaratnya segera bergegas menuju Allah. Yang sering melakukan sholat, dan sholat adalah sangat mudah. Kalau ada orang tidak bisa sholat, itu yang salah gurunya. Sholat ia dianjurkan berjamaah sebisa mungkin dalam madhab kita. Kalau ternyata belum bisa berjamaah, tapi paling penting jangan meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan sholat, waktunya sudah jelas terbentang. Kalau duhur sampai masuk asar, panjang waktunya. Dan dimanapun anda berada bisa sholat. Kita sampaikan cara berwudu yang gampang, menutup aurat begini saja. Ibu-ibu pakai mukena, tidak harus pakai mukena sholat. Dipermudah sholat bisa saja dimanapun, di tengah sawah, di sampah, di hamparan sawah, di kebun, di bengkel yang penuh dengan oli suci, oli tidak najis, dan sebagainya. Pabrik semen tidak najis, debu tidak najis, lumpur tidak najis. Tidak ada orang tidak bisa sholat setelah ini. Jangan ada yang meninggalkan sholat, ya hamba Allah. Lihat urusanmu dengan Allah. Lagi jualan dahsyat di tengah pasar supaya tidak ketinggalan duhur, langsung berdiri di atas dagangan sayurnya. Orang terkagum, ini hebat banget ini orang ini. Sholat 4 rakaat duhur di atas plastik atau bahkan di atas tanah. Jangan ada yang meninggalkan sholat. Sholat, apalagi dosa-dosa kepada Allah. Ini urusan dengan Allah. Ayo koreksi diri kita sendiri. Ada lagi
Judi tadi zina, innalillah. Urusan syahwat apalagi di hari ini, saat ini begitu mudah bangkit syahwat dengan cara, kalau bangkit syahwat dengan yang halal, dengan pasangan yang halal, indah. Nilai ibadah, suami istri bermesraan ibadah, tapi ini dengan yang haram. Kami ingatkan siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Zina adalah busuk, hina dan hina dan hina. Mintalah kepada Allah agar dientaskan dari kebusukan zina. Hanya Allah yang mengangkat. Hanya Allah yang bisa membersihkan seorang hamba. Zina adalah hina. Hina zina, hina berkepanjangan. Kalau ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf, seorang anak dan cucu masih bisa bangga, ayahku mu'allaf. Tapi kalau seorang anak punya ibu bekas pezina, dia corengan di mukanya tidak akan habis-habis. Zina adalah hina, panjang kisahnya. Seorang cucu tidak pernah bangga kalau mendengar berita ibunya atau neneknya dulu adalah seorang pezina. Di dunia terhinakan, belum lagi kehinaan nanti di akhirat. Dan zina pun ada tahapannya, yang punya halal, punya istri, punya suami melakukan zina, hina. Kehinaan di atas kehinaan, yakni kehinaan dalam kehinaan. Maka dari itu, yang pernah kepleset dalam urusan zina, bergegaslah menuju Allah, memohon ampun kepada Allah. Tanyakan dirimu, sudahlah pernah tobat dengan sesungguhnya atas dosa-dosa zina atau mukaddimah zina? Hei hamba Allah yang pernah kepleset dalam zina, yang masih selamat dan aman, tolong pertahankan. Jangan sampai godaan terus datang kepada anda. Godaan hari ini luar biasa. Kalau zaman dahulu orang bangkit syahwat karena melihat di jalan, melihat mungkin di sungai-sungai, melihat mungkin di tempat-tempat tertentu, melihat aurat. Akan tapi hari ini pembangkit syahwat bisa saja kita bawa kemana-mana. Di segenggam alat yang namanya handphone membangkitkan syahwat, mukaddimah zina. Bisa jadi seorang yang tampak dia tidak pernah keluar rumah, laki atau perempuan. Mungkin orang menyifati dia sangat soleh dan soleha, hebat, tidak pernah keluar rumah, akan tapi setiap hari nonton yang kotor, rusak mentalnya, rusak hatinya, rusak akhlaknya, sehingga baginya kepleset dalam zina. Dan ini ada orang semacam itu, halus diseret oleh syaitan kepada zina dari tontonan-tontonan yang haram. Bahkan seandainya punya istri yang halal pun, dia lebih senang dengan yang haram. Suami yang halal, dia mengambil yang haram. Sehingga yang haram pun belum tentu lebih ganteng dari suaminya, belum tentu lebih perkasa dari suaminya, belum tentu lebih bersih dari suaminya, akan tapi dihiasi oleh syaitan. Takutlah kepada Allah, hamba Allah. Godaan syaitan sangat dahsyat. Zina. Dan kami ingatkan siapapun yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina, segera kembalilah kepada Allah. Dan tanyakan berapa kali nangis karena dosa zina. Dan benarkah kita menyesali masa lalu tentang perzinaan ini? Segala yang ada hubungannya dengan kisah perzinaan pasti harus dihapus. Kenangan-kenangan itu adalah kenangan iblis, kenangan busuk, harus dihapus. Takutlah kepada Allah. Yang pernah kepleset dalam zina, kembalilah kepada Allah. Jangan nunda esok hari, jangan esok bukan milik kita. Ini urusan zina. Dan jagalah mata. Jaga mata, karena dari sinilah perzinaan terjadi. Gak ada orang berzina itu langsung ketemu, itu gak, dari pandangan dulu, kemudian ucapan. Gak ada orang bertemu yuk zina, gak ada. Dari obrolan yang semula obrolan bisnis, obrolan curhat lawan jenis, dari curhat menuju ke arah syahwat, sehingga kepleset. Atau hanya sekedar iseng, dari iseng zina, hina di dunia dan di akhirat. Takutlah kepada Allah, ya hamba Allah yang pernah kepleset dalam zina, segera kembali kepada Allah. Kalau anda serius kembali kepada Allah, bertobat, menyesali dosa tersebut, ingat Allah Maha Pengampun, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambala. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Allah Maha Kasih, Allah Maha Pengampun. Kemudian setelah itu, dari dosa-dosa kepada Allah, ingat dosa kepada Allah bukan dosa kepada manusia.
Dosa kepada Allah adalah ditutup. Tutuplah urusan kita dengan Allah dari mata manusia. Enggak perlu kita bercerita tentang dosa-dosa kita kepada Allah. Bahkan tanda tobatmu itu diterima adalah pandaimu dalam menutup urusan dosamu kepada Allah dari mata manusia. Jangan ceritakan urusan dosamu kepada Allah dengan manusia. Kalau sudah cerita dengan manusia, ingat manusia tidak bisa mengampuni dosa kepada Allah. Yang ada manusia merendahkan. Yang ada manusia hanya merendahkan, ini pemabuk, ini berjudi, ini adalah berzina. Akan tapi urusanmu dengan Allah yang pernah kepleset dalam zina, tutup aibmu sampai kapanpun. Hanya Allah saja yang tahu. Jangan menjadi orang bodoh. Orang bodoh disabdakan Nabi, si bodoh dia itu. Kul ummati mu'afa. Umatku ini akan aman-aman saja illal mujahirun, kecuali yang terang-terangan dalam berzina, dalam dosa termasuk zina. Bagaimana terang-terangan dalam zina? Apakah ada orang zina di alun-alun? Apakah ada orang zina di perempatan? Tidak. Mereka adalah orang yang berbuat di malam hari, sudah ditutup oleh Allah, esok harinya bercerita. Si bodoh dia. Perlu ilmu tobat. Cukup Allah yang tahu dengan derai air mata kita di saat sendiri ngadu kepada Allah. Bahkan begitu dahsyatnya dan begitu indahnya kepada Allah. Tidak dianjurkan kalau seandainya ada mahkamah Islam, tidak dianjurkan kok kita mengadu, ya Allah, hei Mahakim, saya telah zina, tolong hukum saya. Pada zaman Nabi ada orang ngadep, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, halaktu wa qad zanaitu, aku jatuh, aku hancur, aku dosa, aku telah berzina. Nabi tidak serta-merta mengatakan apa, gimana? Nabi mengatakan la'allaka lamasta, mungkin hanya sentuhan saja. Oleh Nabi dialihkan. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium saja. Tidak ya Rasulullah, aku melakukannya. La'allaka fakhata, mungkin tidak sampai masuk, hanya di wilayah. Iya, aku melakukannya sampai 4 kali. Sampai Nabi mengatakan, ini orang benar enggak ini? Baru dihukum. Artinya apa? Nabi mencoba mengalihkan. Artinya sehingga para ulama sepakat, tidak dianjurkan orang datang ke mahkamah minta dicambuk, minta dirajam gara-gara dosanya, gara-gara dosa zina. Yang benar adalah tutup, karena ini adalah urusan dengan dirimu dan juga keluargamu, masyarakatmu. Masya Allah. Perlu ilmu. Ada orang dengan kebodohan bercerita akhirnya dia direndahkan di rumahnya, di keluarganya, bahwa dia adalah pezina. Dan setelah orang menjadi dikenal di masyarakat sebagai pezina, tobat bagi dia juga susah. Coba di kampung seorang perempuan dikenal pezina, semua mandang pici. Tobatnya susah karena semua merendahkan dia. Dan memang karena tidak seperti itu seharusnya dia tutup, dia jangan ceritakan kepada siapapun dari bangsa manusia. Cukup dengan Allah, serius, tangismu, derai air matamu di tengah malam, ngadulah kepada Allah, ya Allah, ampuni dosaku ini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan dosa-dosa yang lainnya. Belum lagi dosa masuk laki dengan laki, lebih gede lagi, perempuan dengan perempuan, na'udzubillah. Nah kalau ada orang diuji dengan, mohon maaf, laki-laki senang dengan laki-laki, itu gak beda dengan yang senang laki dengan perempuan. Selagi takut pada Allah tidak akan melakukannya. Ada orang yang diuji oleh Allah dengan senang sejenis, katanya nggak mungkin bisa meninggalkan. Bukan yang menjadikan dia tidak bisa menghindar, karena tidak ada rasa takut pada Allah. Laki dengan perempuan juga bangkit syahwat. Apakah setiap saya syahwat lalu saya berhubungan dengan perempuan? Kan tidak. Yang menghentikan adalah rasa takut kepada Allah. Sehingga kelainan-kelainan itu cara menyelesaikannya adalah rasa takut kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Dan jangan mengentengkan dosa kecil, apalagi dosa gede. Cukuplah Allah yang tahu. Mohon ampun kepada Allah. Nah ini bertobat, dan ilmu tobat itu harus ada. Kita menyesali dosa, dan jauh kita lacak lagi dosa apa lagi? Dosa anggota tubuh kita. Kemudian hati kita, kekotoran hati, dan nanti insya Allah kita bahas juga. Hati dengki sama orang, dendam sama orang, ini halus sekali di hati kita. Suudzon kepada Allah. Baik, kita selesaikan dulu soal dosa-dosa ya. Apalagi selain zina, judi, minuman keras dan sebagainya. Apalagi, masya Allah, urusan dengan Allah, meninggalkan puasa. Ya hamba Allah yang
Sering meninggalkan puasa Ramadan sementara dia wajib berpuasa. Takutlah kepada Allah. Sedih melihat di siang hari anak-anak muda sekolah di sebuah tempat. Di sampingnya ada saudara-saudara kita di luar Islam yang mungkin ada kegiatan sosial pendidikan dari sekolahnya. Bagi-bagi kurma untuk takjil, padahal dia non muslim. Non muslim dididik berakhlak, berbagi kepada saudara kaum muslimin. Di sebelahnya anak-anak muslim, ternyata dia tidak berpuasa. Innalillah. Dan bisa jadi sekolah-sekolah seperti itu. Pulang berangkat dari rumahnya berpuasa, ngaku puasa, sampai di luar tidak berpuasa. Bahkan pengakuan dari seorang penjual nasi di siang hari, dia berkata, di bulan Ramadan dagangan saya lebih laku. Kok bisa? Iya, kenyataannya semacam itu. Bisa jadi ya, kenapa? Kalau di luar Ramadan kan istri dia masak di rumah dan dia biasa sarapan di rumah. Tapi di luar Ramadan, di rumah dia ngaku berpuasa, keluar dia lapar, makannya di warung. Dosa besar, meninggalkan puasa, dosa besar. Jangan sampai ada di antara kita begitu gampang meninggalkan puasa. Hai hamba Allah, puasa, puasa, puasa. Tengok dirimu sendiri. Takutlah kepada Allah, tinggal minta, ya Allah berikan pertolongan kepada kami. Cuman ada lagi ya, masalah ilmu puasa, ada orang yang boleh berbuka puasa loh ya. Ada 9 orang yang tidak wajib puasa, anak kecil, orang gila, orang sakit dan sebagainya, orang tua, hamil, menyusui dan seterusnya, haid, nifas. Termasuk ini agar Anda tidak dosa. Kalau Anda bekerja keras, mohon maaf, ada di sana itu tukang beca ahli sorga, tukang batu ahli sorga, banyak. Sorga bukan saja untuk ustadz-ustadz saja. Orang kaya di sorga juga ada tukang beca ahli sorga, banyak di sorga. Tapi orang siapa? Tukang beca yang ahli sorga adalah yang takut kepada Allah. Kalau seandainya dia bekerja ngebeca atau jadi tukang batu di siang hari, kok berat sekali, berat, oh gak kuat, mau pingsan dan sebagainya, dia boleh berbuka saat itu. Dia boleh berbuka, tapi berbukanya di saat dia menemukan dirinya dalam keadaan lemah. Dan itu gak boleh bohong, gak boleh pura-pura. Allah tahu kalau pura-pura. Ingat urusan dengan Allah, Allah tahu kalau pura-pura. Tapi kalau bang dia lemes, gak mampu, dia boleh berbuka secukupnya untuk mengembalikan kekuatannya. Tapi kalau Anda berbuka dari pagi, dosa besar. Misalnya mohon maaf, saya contohkan tukang becak, karena kita menemukan tukang becak yang soleh. Suatu ketika naik becak, dia berpuasa. Nah inilah, sudah genjot becak dengan Masya Allah, dengan sapayah, dia masih berpuasa. Kalau dari pagi sudah tidak berpuasa, yang bekerja keras dari pagi tidak berpuasa, haram dan dosa. Wajib dia sahur, niat berpuasa. Kalau di perjalanan ternyata menemukan dirinya lemah, nggak mampu, mau jatuh, mau pingsan, dia boleh berbuka saat itu. Tapi tidak boleh dari pagi, di saat dia menemukan dirinya lemah. Lemahnya bisa jam 11, lemahnya bisa jam 3. Dan ini harus perlu kejujuran. Ini harus disadari. Tapi kalau dari pagi nggak boleh. Kenapa dari pagi tidak boleh? Dia mendahului Allah. Sebab mohon maaf, anggap saja dia ada tukang batu atau kerja keras apa saja, sudah terlanjur buka, tak taunya apa, becaknya hilang, atau bahkan diganti sama orang, kamu tidak usah kerja, dikasih gaji. Ayo, terlanjur tidak berpuasa, dosa. Kita tidak bisa mengerti apakah nanti betul-betul kita bakal bekerja atau tidak, dan apakah nanti betul-betul saya bakal lemes atau tidak. Kan belum tentu. Dia bisa saja dikasih oleh Allah kekuatan, dia kerja keras, tukang batu, tukang apa saja, dia ngebecak, ternyata kuat, bisa jadi begitu. Apalagi sopir taksi, siapa kerjaannya apa saja, apalagi sopir taksi dengan AC di dalamnya. Kami contohkan tukang batu di bawah terik matahari atau kerja di sawah, jangan berbuka dari pagi. Tapi kalau menemukan dirinya lemah, dan itu pun harus hanya secukupnya. Bagaimana dia mengembalikan tenaganya, kemudian setelah itu dia kodok di hari yang berbeda. Bukan seenaknya makan setelah itu, tidak, hanya untuk bagaimana dia terbebas daripada bahaya yang akan menimpanya. Nah, yang meninggalkan puasa ini harus ada ilmunya, supaya tidak, karena jangan sampai tukang batu dari pagi tidak berpuasa karena nggak ngerti ilmunya. Anda dari pagi berpuasa, malamnya sahur, bahkan sahur itu Anda mengambil makanan yang berenergi supaya kuat. Kok ternyata di perjalanan puasanya kok dia runtuh,
Dia jatuh tidak mampu, lain dia, tidak berdosa. Ini termasuk golongan sakit nanti pada akhirnya. Dia menjadi lemah. Baik. Masalah puasa, takutlah meninggalkan puasa, hai hamba Allah. Jangan ada yang seenaknya tidak berpuasa. Dan sungguh kebiasaan keharaman, kadang haram dosa kolektif, dosa rame-rame. Sudah tidak malu lagi tidak berpuasa. Na'udzubillah, sudah biasa. Bahkan mungkin saling tolong menolong dalam melakukan keharaman. Apalagi selain puasa, urusan dengan Allah, zakat urusan dengan Allah dan manusia. Jangan sampai rajin bangun masjid belum bayar zakat. Kita kira apa-apa, kita ini hanya sekedar belajar merenung. Lebih dalamnya Anda cari apa sih dosa yang pernah kita lakukan saat ini. Sampai kepada kesadaran bahwasanya itu dosa membawa kepada petaka. Membawa petaka, kehinaan. Kemudian lihat, tobat itu baru diterima kalau ada kesadaran. Kita tambah lagi, ikhlas, menjauh daripada maksiat tersebut. Apa betul dia sudah tobat dari zina? Wong dia kepleset dalam zina itu gara-gara komunikasi medsos. Tak tahu masih asik dengan medsos yang serupa. Wong dia kepleset di zina gara-gara tempat bermain nih, tempat minum teh atau kopi. Dia berzina di situ, lokasi sedang di situ, dia belum tobat. Dia kepleset dalam zina karena satu tontonan, masih nonton itu. Belum menyesal, dia nangis seharusnya. Ini penyesalan itu serius. Takut kepada Allah, menyesal. Bukan penyesalan palsu. Penyesalan palsu kayaknya nyesal, dia masih menyimpan kenangan-kenangan dengan orang yang menzinainya. Dusta, bohong, Allah Maha tahu. Kita ingin serius dengan Allah. Kata yang menyesal akan, tapi kenangan-kenangan menjadikan dia terjerumus, masih diingat, masih disimpan. Tidak, ini ada harus dibuang. Tidak, ya Allah, aku mohon ampun padamu, ampuni dosaku. Dan setelah itu sadari bahwasanya kalau Anda serius, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti tidak pernah dosa. Mungkin dia adalah masa lalu dia pemabuk besar, setelah Allah ampuni dahsyat. Diampuni oleh Allah selesai. Mungkin dia berjudi besar online. Kalau tadi bicara riba, ternyata riba saat ini yang masya Allah, naudzubillah. Riba dengan apa? Pinjaman online. Subhanallah. Lihat, kalau orang sudah urusan dengan itu keras hatinya. Karena keharaman riba yang dimakan. Riba yang dimakan, tersiksa, nyungsep. Kami mendengar informasi tidak tahu berapa perputaran pinjaman online itu. Artinya berapa banyak anak-anak bangsa ini atau umat Nabi Muhammad yang terperangkap dalam riba yang dahsyat ini. Dan dia tidak sadar. Bisa jadi dia ada seorang ustadz yang tamak menangis kalau salat. Lalu ini tangis apa? Mohon maaf, tidak hanya seorang yang katanya dia punya kebutuhan di warung-warung, di toko-toko, tidak. Karena ini ketertipuan, lihat. Karena tamaknya dia seorang ustadz, seharusnya dia menjadi orang yang bisa qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah karuniai. Karena dia kerakusan. Bisa jadi untuk bangun pondoknya pinjem. Nah ini kan tertipu nih, kayak tadi orang kerja di toko sambil zikir lihat yang haram, ya itu tertipu dia. Makanya perlu menghadirkan ruang yang dalam. Perzinaan, pergaulan, makanya dalam perzinaan ini hati-hati, mulai dari komunikasi dibatasi, menutup aurat dan seterusnya. Intinya adalah malam ini kita belajar merenungi urusan kita dengan Allah. Ingat, sekecil apapun dosa yang kita lakukan, kalau belum diampuni Allah akan jadi siksa. Siksa di neraka. Dan jangan mengentengkan siksa di neraka. Ada orang berkata, di neraka kan sebentar tidak apa-apa, nanti masuk surga. Biarpun sebentar berat loh ya. Apalagi jangan-jangan bisa menjadi lama karena kita kurang ajar kepada Allah. Jangan bilang sebentar neraka, panasnya api neraka itu kayak apa? Panasnya dunia itu hanya sepercik daripada api neraka. Jadi api neraka itu nyiprat begitu percikannya, lalu ke dunia, yaitu dunia. Semua api dan panas dunia itu percikan api neraka. Mosok jangan meremehkan neraka. Itu murka Allah, murka Allahnya itu loh, bukan remeh neraka. Kalau kita bicara sederhana, anggap saja di dunia saja deh. Saya kasih uang 10 juta. Siapa yang kuat? Tolong
saya kasih uang 10 juta rupiah, saya pinjam punggung Anda 4 detik saja, saya titip setrika panas. Aku katakan enak, 10 juta nggak akan mampu. Apalagi di neraka, takutlah kepada Allah ya Allah. Ini urusan dengan Allah. Nanti semuanya lacak. Setelah pokoknya sadar kita melakukan dosa, segera bergegas menuju pengampunan Allah. Dan setelah itu lihat, kalau kita benar-benar serius seperti orang tidak pernah punya dosa, kemudian setelah itu, tanda ketulusan Anda dalam bertobat adalah, kalau Anda benar dalam bertobat adalah kerinduan Anda untuk membawa orang lain dalam tobat. Anda tidak merendahkan orang lain. Kadang-kadang sudah merasa baik merendahkan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullah. Astagfirullah, ya astagfirullah, kurang ajar, ngecek melihat orang. Kalau Anda melihat orang, mohon maaf, ini lanjutannya. Mungkin Anda melihat tetangga yang masih melakukan haram, judi. Anda tidak boleh merendahkan yang masih urusan dengan riba, tidak boleh merendahkan. Yang ada adalah terenyuh, sedih, penyesalan di hati. Ini juga godaan yang katanya orang sudah tobat, ternyata dia bohong juga. Kenapa? Belum menyesali, imannya belum sempurna. Mohon maaf, seperti di majelis ini, indah. Kita ingin berdamai dengan Allah. Biarpun ada derai air mata penyesalan karena kesalahan dan dosa, tapi indah karena kita berdamai. Seperti damainya suami istri, lihat, setelah minta maaf indah. Dengan Allah pun juga demikian, indah dan semakin indah. Cuman kadang kita tertipu, mohon maaf. Seandainya kita setelah dari majelis semacam ini, kemudian kita pergi lewat stasiun atau alun-alun atau tempat mana, mohon maaf, ada perempuan misalnya yang pakai baju setengah badan. Setiap ada mobil lewat lalu dia melambaikan tangan, Anda tahu bahasanya perempuan itu mengajak berzina. Ayo, kan ada orang semacam itu. Kemudian Anda kebetulan yang naik mobil, di dalam mobil ngelihat perempuan semacam itu, tanyakan diri Anda, apa yang ada di hati Anda? Bisa jadi memang Anda orang soleh, orang baik, hebat, berada di majelis, suka nangis di majelis. Di saat melihat perempuan semacam itu, mungkin Anda termasuk orang yang berkata begini, ih kasihan malam-malam, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Siapa di antara kita di saat melihat orang berdosa seperti itu, atau orang yang mau melakukan dosa, siapa di antara kita yang di saat melihat perempuan semacam itu, perempuan yang akan mengajak berzina atau dosa-dosa yang lainnya, siapa di antara kita di saat melihat saudara kita seperti itu, kemudian dia menundukkan wajahnya ke bumi, tiba-tiba menitikkan air mata, kemudian mengangkat tangan, menengadahkan tangan, ya Allah, itu umat kekasihmu Nabi Muhammad, kau uji dengan kehinaan, ampuni dia ya Allah. Ayo, siapa yang seperti itu? Siapa di antara kita di saat melihat saudaranya berdosa lalu kita ikut sedih? Siapa? Ini loh tanda tobat serius. Tapi kalau setelah tobat kok ngerendahkan orang lain, tobatnya bohong itu. Makanya kalau tobat kita serius, mungkin dia pernah kepleset zina, maka setelah itu dia tidak ingin hamba Allah masuk zina. Bukan menjerumuskan. Bisa jadi dia tuh dendam karena saya sudah kotor, biarnya anak tetangga, anak sepupu kotor juga gak apa-apa, kayak saya biar sama. Belum tobat dia. Akan tapi kalau memang dia seorang pezina yang tobat, dia menjadi pejuang umat Nabi Muhammad anti zina. Jadi setiap ada orang mau berzina, dia sedih, nangis, ya Allah, itu mau terjerumus seperti aku dulu. Jangan ya Allah, jangan ya Allah, jangan ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni. Begitu. Jadi tanda ketulusanmu adalah kerinduanmu mengajak orang lain menuju kebaikan, menuju tobat. Jangan merendahkan siapapun. Nah, ini tanda serius tobat. Anda sudah terbebas dari riba setelah bertahun-tahun. Kalau Anda melihat saudara Anda yang masih terjerumus dalam riba, jangan rendahkan dia, tapi panjatan doa yang kita haturkan. Kita mohon kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, itu sahabatku, itu tetanggaku, jauhkan dia dari riba ya Allah, jauhkan dari riba, dan seterusnya. Ini adalah renungan kita malam hari ini. Dan ingat, jangan lihat orang lain. Ini ngurusi bukan dosa orang lain, bukan dosa dia, tapi ngurusi dosaku. Aku. Enggak perlu istriku, tetanggaku, pembantuku, temanku, enggak. Hanya bicara tentang aku sang pendosa ini. Aku yang banyak dosa ini. Aku yang banyak salah ini, sampai tetesan air mata. Kemudian menengadahkan tangan. Berusahalah untuk menangis karena dosa. Tanyakan berapa kali kita beristighfar mohon ampun kepada Allah dengan serius. Dan berapa kali kita menitikkan air mata di saat sendiri, bukan depan orang ya. Depan orang boleh kadang-kadang air mata tidak bisa dibendung, akan tapi keseriusanmu dalam bertobat adalah tetesan air matamu di saat dirimu sendiri. Di saat sendiri gak ada orang tahu, itu khusyuk. Sebab kalau hanya air mata,
Bisa saja ini air mata buaya, air mata palsu. Akan tapi di saat sendiri Anda menitikkan air mata, Anda ngadu kepada Allah, ya Allah, dosaku yang itu, ya Allah, yang itu, ya Allah. Berusahalah untuk menangis. Hai hamba Allah, menangisi dosa-dosamu. Kalau belum bisa menangis, berusahalah untuk bisa menangisi dosa-dosamu. Kalau belum bisa menangis, terus berusaha untuk menitikkan air mata menangisi dosa-dosamu. Kalau masih belum bisa menangis, menangislah engkau karena engkau telah tidak bisa menangis. Begitu keras hatimu. Ini serius. Kita serius dengan Allah. Ini malam ini kita dengan Allah. Setelah itu indah. Semuanya menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, ahli surga. Masalah dosa akan selesai karena kita sudah berdamai dengan Allah, dengan tafakur kita, renungan kita di malam hari ini. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.